Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya David Halik bisa bertemu lagi dengan Anda semua dalam acara Jejak Masjid Nusantara. Ya, kali ini saya berada di Pulau Dewata, Bali, tepatnya di daerah Singaraja. Tentunya untuk menyusuri sebuah masjid bersejarah yang konon usianya sudah mencapai ratusan tahun. Ya, pemirsa, di daerah Singaraja ini, Pulau Dewata, Bali, terdapat sebuah masjid bersejarah yang namanya adalah Masjid Kuna. Nah, seperti apa keindahan arsitektur dari masjid ini, dan bagaimana sejarahnya, dan bagaimana pula masyarakat sekitar membina hubungan baik antar umat beragama di sini, di daerah Singaraja, tepatnya, dan juga di Pulau Dewata, Bali ini. Mungkin kita bisa sama-sama belajar dengan mereka. Oke pemirsa, saya akan ajak Anda untuk mengikuti jejak perjalanan saya menyusuri masjid-masjid bersejarah, khususnya di sini, di Jejak Masjid Nusantara. Permisi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Masjid Kuna Singaraja ini berdiri di tengah-tengah pemukiman penduduk. Masjid ini tepatnya berada di Jalan Hasanuddin, Singaraja. Dan kalau Anda dari Denpasar pengen menuju ke sini, jarak tempuhnya kalau menggunakan mobil itu sekitar 2 jam. Ya, kita lihat yuk seperti apa keindahan dalam masjid ini, dan bentuknya itu apakah masih asli atau tidak. Kalaupun sudah direnovasi, apakah masih mempertahankan bentuk aslinya. Nah, itu dia. Ayo kita lihat yuk. Pemirsa, Masjid Kuno Keramat konon sudah berdiri dari abad 16, atau ada yang bilang mungkin awal abad ke-17. Ada yang berpendapat bahwa masjid ini didirikan oleh warga keturunan pedagang yang berasal dari Bugis, atau juga pendatang dari Melayu, atau juga dari Betawi. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa masjid ini didirikan oleh warga asli Kampung Kajanan, atau masih keturunan raja, yaitu Raja Buleleng. Well, apapun itu juga, manapun juga yang nyata, tapi yang jelas masjid ini sampai sekarang masih tetap berdiri. Masjid Kuna Keramat yang dekat dengan pantai membuat Buleleng, Bali menjadi titik persinggungan budaya antara pendatang dengan warga setempat. Ini pula yang terjadi di sekitar abad 16 ketika seorang pendatang bernama Panji Sakti datang, berbaur dengan masyarakat sekitar dan mendirikan sebuah masjid bernama Kuna Keramat. Pada awal pendiriannya, Masjid Kuna Keramat ini berbentuk rumah panggung, tempat para pendatang beristirahat dan mendirikan sholat. Berkat sikap masyarakat Bali yang sangat terbuka, maka masjid ini pun dapat terus berkembang sebagai pusat agama Islam di Buleleng saat itu, beriringan dengan Pura Segara yang merupakan pusat agama Hindu. Persahabatan dan hidup saling menghormati antara pendatang dan warga Buleleng saat itu memang satu catatan sejarah yang indah. Sebutlah ketika warga Muslim akan mendirikan masjid dan melaporkannya terlebih dahulu pada Raja Buleleng, sang raja yang beragama Hindu menyetujui dan bahkan memberikan hadiah berupa beberapa potong pintu masjid yang corak ukirannya sama dengan pintu kerajaan. Masjid Kuna Keramat Singaraja ini didirikan oleh para pedagang yang datang dari Makassar dan Arab, di mana para pedagang itu yang pada saat abad 16-17 itu berdagang ke Buleleng dengan melewati Tukat Buleleng, dan untuk persinggahan mereka membuat semacam tempat sholat gitu loh. Nah, inilah yang berkembang sehingga menjadi Masjid Kuna Keramat Singaraja ini. Dengan ditambahkannya pintu masjid berukiran Bali ini, sekaligus menjadi simbol percampuran budaya Bali dengan Makassar. Karena bentuk dasar dari masjid sendiri mengadaptasi rumah-rumah adat Bugis Makassar yang berbentuk panggung. Karena masyarakat Muslim yang ada di 3 kelurahan, yaitu yang ada di 3 kampung, masing-masing kampung Bugis,
Kampung Baru dan Kampung Kajanan menilai Masjid Kuna Keramat Singaraja itu sudah tidak memenuhi kapasitas lagi, sehingga ada inisiatif dari para tokoh masyarakat untuk mendirikan sebuah masjid. Mengenai penamaan kata keramat pada masjid ini, ada beberapa versi cerita yang diyakini masyarakat hingga sekarang ini. Keramat atau karomah dalam bahasa Arab tampak pada kepercayaan bahwa seseorang tidak dapat melakukan sumpah palsu jika berada di masjid ini. Pemirsa, Raja Buleleng pada saat pembuatan masjid ini menghadiahi warga Kampung Kajanan ini, yaitu berupa pintu, yang konon katanya pintu ini juga sama dengan pintu gapura yang ada di Kerajaan Buleleng. Dan tidak hanya itu, mimbar yang ada di dalam masjid ini pun juga konon juga pemberian dari Raja Buleleng. Nah, toleransi antar umat beragama juga terjadi di sini, di mana karena jumlah jamaah yang semakin lama semakin banyak, akhirnya Raja Buleleng menghadiahi warga masyarakat yang ada di Singaraja, khususnya warga Muslim, dengan sebuah masjid yang lebih besar dibanding dengan Masjid Kuna Keramat ini, yaitu Masjid Agung Jami Singaraja. Nah, seperti apa pemirsa keindahan dari masjid ini, tentunya kita akan ulas lagi lebih jelas kepada Anda semua. Dan tidak hanya itu, tentunya kebudayaan dari masyarakat sekitar yang berhubungan dengan perayaan agama bisa kita kupas juga di sini. Baik, jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi tentunya hanya di sini, di Jejak Masjid Nusantara. Kalau Roma Itali punya menara miring Pisa, kalau di sini pemirsa di Kampung Kajanan, Singaraja Bali ini punya pilar miring Masjid Kuna Keramat. Nah, seperti yang Anda lihat di belakang saya ini. Nah, kenapa bisa miring? Katanya nih pemirsa, di dalam dari tiang itu adalah pohon kelapa. Wajar aja mungkin ya kali kenapa kok bisa miring-miring, karena pohon kelapa itu kan tumbuhnya agak miring ya, mungkin. Tapi ini katanya loh pemirsa, saya nggak tahu, saya bukan ahli sejarah ya. Nah, apakah betul dan bagaimananya? Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol sama orang yang benar-benar ahli. Nah, seperti yang berikut ini. Dulunya masjid ini bentuknya seperti apa, Pak? Kalau awal mulanya, kalau menurut cerita? Menurut cerita sih awalnya sekali berbentuk sekepat ya, sekepat atau rumah panggung. Jadi yang digunakan oleh para pedagang itu sebagai tempat peristirahatan dan tempat untuk menunaikan sholat gitu loh. Jadi hanya tempat sholat yang sifatnya sementara gitu loh. Secara deskriptif mungkin bisa dijelaskan terbuat dari apa gitu rumahnya? Kalau yang saya dengar sih dari cerita awalnya sekali terbuat dari pohon kelapa. Pohon kelapa, 4 pohon kelapa, dan di atasnya dikasih semacam apa ya, daun-daun kelapa itu. Masjid ini sekarang sudah masih tetap bertahan ya, dan saya lihat juga sudah berubah dari bentuk asli yang katanya berbentuk puket ya, tadi berbentuk sekepak ya. Udah beda gitu. Apakah ini sudah mengalami renovasi atau bagaimana? Perubahan total itu terjadi sekitar 1800-an gitu. Yang awal dari rumah sekepat atau rumah panggung itu dibuatkan dasar yang agak tinggi gitu. Nah, mungkin yang bisa Bapak dan saudara-saudara lihat sampai hari ini gitu loh ya. Jadi bentuk keunikan dari Masjid Kuna Keramat Singaraja yang Bapak dan saudara-saudara bisa lihat sampai saat ini adalah ketinggian fondasi Masjid Kuna Keramat Singaraja itu yang berada jauh di atas dasar tanah gitu. Di bagian utama masjid, selain terdapat 4 pilar yang aslinya terbuat dari pohon kelapa, juga ada beberapa corak hias Melayu Bugis di sekitar dinding dan hiasan lempengan tembaga. Di sini masih tampak asliannya, misalnya antara pilar atau tampul 4 inilah. Kecuali di bawahnya ini yang telah dikeramik adalah penguat daripada pilar-pilar atau tampul-tampul tersebut. Yang kedua, pintu-pintu
sebelah kanan saya, sebelah timur, itu masih asli, daun pintunya dan onsennya. Termasuk juga pengukiran yang ada di atas pintu sebelah timur itu asli. Asli ya? Yang tadinya bertempat di atas mimbar. Karena suatu usia, itu kakinya rapuh gitu lah. Lalu dipindahkan untuk memberikan kesan sejarah di atas pintu itu. Dari balik jendela Masjid Kuna Keramat ini saya bisa melihat pemukiman penduduk yang cukup padat. Ya, ini sekarang keadaannya. Tetapi dulu pemirsa, masjid ini berdiri di tengah hutan pohon bambu. Wajar sekali kalau mengingat daerah ini termasuk daerah pesisir. Masjid ini asal muasalnya didirikan mungkin sebagai tempat persinggahan para pedagang, baik itu dari Bugis, Arab, ataupun daerah Melayu, di mana masjid ini digunakan oleh mereka sebagai tempat beribadah. Makanya pemirsa, gak heran kalau kita ngeliat di sini terdapat perpaduan budaya atau alkulturasi budaya, di mana dengan desain bentuk bangunan yang berbentuk gaya panggung atau gaya Melayu atau gaya Bugis dipadu dengan ukiran-ukiran Bali yang sangat indah. Dan tidak hanya itu, konon katanya di dalam ini juga menggunakan gaya Betawi dan juga gaya Arab. Wah, gimana ya gayanya ya? Oke, kita lihat sama-sama yuk. Masjid Kuna Keramat Kelurahan Kampung Kajanan, Singaraja, Bali ini arsiteknya bisa kombinasi antara Bali, mungkin ada Bugis, ada kemudian dari Betawi juga ada. Kalau kita lihat dari arsitektur yang ada, itu diperkirakan dari antara abad ke-16 dan abad ke-17 gitu. Setelah menapaki ragam budaya Masjid Kuna Keramat, kini kita beralih mengunjungi sebuah perkampungan umat Islam di daerah Loloan Timur, Kabupaten Jembrane, Negara Bali, yang ditempuh selama kurang lebih 2 jam dari pusat kota Bali. Melalui jalur darat, kini jejak Masjid Nusantara akan menuju sebuah perkampungan Islam di Kecamatan Loloan Timur, Kabupaten Jembrane, Negara Bali, untuk memotret sisi lain kehidupan umat Islam di Pulau Bali. Inilah Masjid Agung Baitul Qadim, yang syarat dengan sejarah penyebaran Islam di Pulau Bali, khususnya di Kecamatan Loloan Timur. Masjid yang didirikan pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1600 Masehi ini secara arsitektural memang banyak dipengaruhi budaya Melayu dan Bugis. Konon, kabarnya masyarakat Bugislah yang pada abad ke-17 pertama kali memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat di Jembrane, Bali. Mula-mula Islam masuk pada tahun 1653 ya.
Mula-mula mereka ini berada di Erkuning, asal Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Ya. Pada tahun 1671 mereka dari Erkuning separuh berpindah di Loluan sini. Loluan. Ya. Sekarang bernama Loluan Timur. Dan sebelah barat Sungai Jogading bernama Loluan Barat. Ya. Insya Allah pada tahun 1679 mereka berhasil mendirikan sebuah rumah ibadat yang sekarang kita ketahui bernama Baitul Qadim, Masjid Agung Baitul Qadim sekarang. Ya, inilah sejarahnya. Jadi berdirinya 1679 Masehi. Berarti sekarang usianya itu sudah memasuki lebih dari 300 tahun ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Ya. Hampir 4 abad berarti usianya. Ya. Pemirsa, masyarakat Muslim Bali ternyata juga punya hubungan yang baik dengan saudara-saudara kita yang ada di Malaysia. Sampai-sampai juga mempengaruhi kehidupan mereka yang ada di sini. Seperti apa ya? Warga kampung Islam yang berada di sekitar Masjid Agung Baitul Qadim ini kebanyakan sudah terpengaruh oleh budaya suku Melayu dan suku Bugis. Ini terlihat banyak warga yang menggunakan bahasa Melayu campur bahasa Bali. Bahkan bangunan rumah warga pun banyak bernuansakan rumah panggung. Penyebaran Islam di daerah Loluan Timur Bali ini hampir bisa dikatakan tidak ada pertumpahan darah dan persengketaan, melainkan suasana aman, tentram, dan saling menghormati. Assalamualaikum, Bu Misi. Lihat-lihat ya Ibu perumahannya di sini ya. Permisi Bu. Assalamualaikum. Dan mereka pun hidup berdampingan hingga saat ini. Sebuah potret kampung Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama Islam. Ada berapa rumah di sini Bu? Tapi ini udah bangunan baru ya Bu? Bangunan baru ya Ibu ya? Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dana. Ada. Disinilah pemirsa, di daerah Jembrana, Pulau Dewata, Bali, kita bisa banyak belajar. Di mana di tempat ini juga terjadi proses alkulturasi budaya atau pembauran budaya antara masyarakat pendatang dengan pribumi. Dan di sini pula kita belajar bagaimana bisa membina hubungan baik antar sesama umat beragama, tanpa saling mengganggu dan bisa menjadi masyarakat yang hidup damai, tentram, dan harmonis. Pemirsa, mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar dan Anda juga bisa menjalankan ibadah puasa hari ini dengan baik. Saya David Halik undur diri karena saya masih banyak lagi masjid yang harus dikunjungi dan diajak berbagi untuk Anda semuanya untuk sama-sama kita memotret kehidupan, keindahan arsitektur dari masjid itu tersendiri. Dan ingat, pemirsa, jangan lupa, mari kita ramaikan masjid, kita jalin silaturahim dan perkokoh ukhuwah Islamiyah. Saya David Halik undur diri. Ila liqa, jazakumullah khairan katsiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.